Sik. Yuk, wes kabeh. Apa? Enggak usah Pak, ini udah bisa. Ini udah mau mulai. Udah, ya. Suaraku denger nggak? Nek ngene. Udah, tapi Intan record sih. Kamu udah siap bilang terus Intan record gitu, Ul. Ya, ini siap nahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Almira dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mata kuliah perilaku keorganisasian dengan materi kepemimpinan. Sebelum kami melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Putri Purwaningrum. Kemudian ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Nurintan Kurniasari Putri, Nia Wulandari, dan ada Risma Hermatianing Tias. Next. Yang akan kami bahas, yang pertama adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan ini sendiri dapat diartikan dengan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Di dalam suatu perusahaan, kepemimpinan memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan visi dan misi, sekaligus memotivasi para pekerja agar memiliki semangat serta loyalitas bekerja demi tercapainya tujuan dan target perusahaan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori kontingensi, dan yang terakhir teori pertukaran pemimpin anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori sifat, di mana teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personel yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Untuk teori perilaku, teori ini mengusulkan perilaku spesifik yang membedakan para pemimpin dari bukan pemimpin. Teori perilaku ini ada 4 teori, yaitu teori memprakarsai struktur, teori keramahan, pemimpin yang berorientasi pada anggota, dan pemimpin yang berorientasi pada produksi. Next. Selanjutnya ada teori kontingensi, teori yang mengenai kepemimpinan dengan level pendukung. Menurut teori model Fiedler, teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan dan seberapa besar luas memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Untuk teori situasional, yaitu mendefinisikan suatu situasi setelah menilai gaya kepemimpinan dari individu melalui kuesioner LPC. Teori jalur tujuan, teori ini menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka untuk menyediakan pengarahan atau suatu dukungan dengan memastikan tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan. Teori model pemimpin partisipasi, suatu teori mengenai pemimpin yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Untuk teori pertukaran pemimpin anggota, yaitu menjelaskan bahwa teori pertukaran anggota menyatakan bahwa tekanan waktu para pemimpin menetapkan suatu hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil dari para pengikut mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu membahas kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan karismatik yaitu suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat kemampuan kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu.
Nah, kepribadian yang terkait dengan kepemimpinan karismatik yaitu para pemimpin yang cenderung menjadi ekstrovert, percaya diri, dan berorientasi pada pencapaian. Selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri demi keuntungan organisasi. Nah, para pemimpin transformasional ini dapat memiliki pengaruh yang luar biasa pada pengikutnya. Contohnya dengan menaruh perhatian pada kebutuhan para pengikut individual, mengubah kesadaran atas permasalahan, dengan membantu melihat pada permasalahan lama dan cara yang baru. Juga menginspirasi para pengikut untuk menempatkan upaya tambahan agar mencapai tujuan-tujuan kelompok. Selanjutnya yaitu membahas kepemimpinan yang autentik, yaitu suatu cara yang menjanjikan untuk berpikir mengenai etika dan kepercayaan di dalam kepemimpinan, karena menitik beratkan pada aspek moral yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, aspek kepemimpinan autentik itu ada 6. Yang pertama, kepemimpinan yang beretika. Nah, pemimpin yang beretika itu memiliki kesadaran bahwa meskipun setiap anggota organisasi bertanggung jawab untuk perilaku yang etis, tetapi banyak hal baru yang ditujukan untuk meningkatkan perilaku etis organisasi, yaitu tugas pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan yang melayani, yaitu para pemimpin yang melayani akan melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kepercayaan dan kepemimpinan, yaitu adalah pernyataan logis ketika akan menyetujui untuk membuat diri Anda sendiri menjadi rentan terhadap orang lain. Yang keempat, bagaimana kepercayaan dapat dikembangkan. Kepercayaan sebagai sebuah proses. Nah, kepercayaan sebagai sebuah proses dan karakteristik utama yang mengarahkan kita untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercayai. Bukti-bukti dengan mengidentifikasikan ada 3 hal, yaitu integritas, kebajikan, dan kemampuan. Yang kelima, kepercayaan sebagai sebuah proses kecenderungan, yaitu kecenderungan yang mempercayai dengan mengacu pada bagaimana mungkin pekerjaan tertentu mempercayai seorang pemimpin. Nah, beberapa orang cenderung untuk meyakini orang-orang yang dapat dipercaya. Yang terakhir keenam yaitu apakah konsekuensi dari kepercayaan itu ada 4. Yang pertama ada kepercayaan mendorong penampilan risiko. Yang kedua, kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi. Yang ketiga, mempercayai kelompok lebih efektif. Dan yang terakhir, kepercayaan mendorong produktivitas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pendampingan kepemimpinan yaitu memperlihatkan peranan pendamping yang dimainkan dalam pemahaman mengenal kepemimpinan. Pendamping adalah pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman. Para pembimbing yang berhasil merupakan para pengajar yang baik. Mereka menyajikan gagasan-gagasan secara jelas, mendengarkan dengan baik dan berempati dengan permasalahan yang dihadapi oleh para anak didiknya. Mentor merupakan seorang yang mendukung pekerja yang kurang berpengalaman yang disebut dengan didik. Next. Tantangan membangun kepemimpinan ada 3. Yang pertama, kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Merupakan sebuah teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanya sekedar sebuah atribut yang orang akan ambil mengenai individu lainnya. Yang kedua, substitusi metalisasi kepemimpinan merupakan atribut seperti misalnya pengalaman dan pelatihan yang dapat menghentikan kebutuhan atau dukungan atau kemampuan dari seorang pemimpin untuk menciptakan struktur dan atribut menjanjikan tidak mungkin dalam tim untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Yang ketiga, kepemimpinan secara online merupakan kepercayaan yang didasarkan pada memahami niatan sesama lain dan menghargai keinginan serta dari orang lain. Selanjutnya, menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Ada 2. Yang pertama, memilih para pemimpin.
yaitu proses organisasi yang harus dijalankan untuk mengisi posisi dalam manajemen merupakan latihan dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif. Kedua, pelatihan para pemimpin ada 5. Pelatihan kepemimpinan akan cenderung lebih berhasil dengan pengawasan diri sendiri yang tinggi. Yang kedua, organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi. Yang ketiga, kita dapat mengajarkan keahlian seperti misalnya membangun kepercayaan dan pendampingan. Yang keempat, pelatihan perilaku melalui pemodelan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Yang terakhir, para keahlian kepemimpinan yang transformasional pemimpin dapat dilatih sehingga akan mencapai hasil dasar seperti pada kinerja keuangan bank-bank. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.